Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raniswa Kaprian dengan NIM 2402010209777 dari program studi PJJ S1 Manajemen dengan mata kuliah pengantar Teknologi Informasi Komunikasi. Nama dosen dengan dosen diampu oleh Bapak Agung Riyadi, S.com.M.com. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Dampak Transformasi Digital Terhadap Perkembangan Kehidupan Masyarakat. Transformasi digital saat ini menjadi kekuatan utama yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Berbagai teknologi seperti AI, IoT, Big Data, dan Cloud telah masuk ke banyak sektor, mulai dari pekerjaan, belanja, komunikasi, hingga layanan publik. Perubahan ini memberi manfaat yang besar, tetapi juga membawa tantangan baru. Berikutnya, peran teknologi dalam transformasi digital. Yang pertama adalah cloud computing. Cloud computing ini memungkinkan penyimpanan data yang fleksibel dan dapat diakses kapan saja. Yang berikutnya, IoT atau Internet of Things menghubungkan banyak perangkat sehingga aktivitas menjadi lebih efisien. Dan yang berikutnya, Artificial Intelligence atau AI. Ini mempercepat otomatisasi kerja dan membantu pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, Big Data membantu memahami pola perilaku masyarakat dengan lebih akurat. Semua teknologi ini saling terhubung dan mempercepat proses digitalisasi. Transformasi digital dalam pemerintahan. Di sektor pemerintahan, transformasi digital terlihat dari penerapan e-government. Pemerintahan kini mulai menyediakan layanan publik secara online. Misalnya, pengurusan administrasi tanpa harus datang langsung. Layanan surat pajak, contohnya layanan surat pajak dan perizinan yang bisa dilakukan secara daring. Hal ini membuat layanan menjadi lebih cepat, transparan, dan mengurangi birokrasi. Yang selanjutnya, dampak pada dunia bisnis. Yang pertama, dalam dunia bisnis ini, digitalisasi memaksa perusahaan untuk beradaptasi. Beberapa dampaknya, yang pertama yaitu penggunaan sistem manajemen berbasis data untuk pengambilan keputusan. Dan yang kedua, munculnya model kerja hybrid yang lebih fleksibel. Dan yang ketiga, pemasaran digital yang dapat menjangkau konsumen lebih luas. Perusahaan dituntut untuk lebih responsif terhadap perubahan teknologi agar tetap kompetitif. Yang selanjutnya, dampak sosial terhadap masyarakat. Transformasi digital juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Beberapa perubahan yang terlihat yaitu yang pertama, akses informasi menjadi sangat lebih cepat. Yang selanjutnya, pembelajaran berbasis platform online semakin berkembang. Dan yang ketiga, telemedicine memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan tenaga kesehatan tanpa batasan lokasi. Selain itu, muncul peluang ekonomi baru seperti profesi konten kreator dan analisis dan digital marketing. Yang selanjutnya, tantangan dan dampak negatif digitalisasi. Selain manfaat, digitalisasi juga membawa dampak negatif seperti yang pertama, kesenjangan digital antara daerah kota dan desa. Yang selanjutnya, risiko keamanan data akibat meningkatnya aktivitas online. Selanjutnya, penyebaran hoax yang semakin cepat karena rendahnya literasi digital. Kelompok rentan sering menjadi pihak yang paling terdampak oleh
ketidaksetaraan ini. Tantangan etika dalam penggunaan teknologi. Tantangan berikutnya adalah persoalan etika dalam penggunaan teknologi. Beberapa isu yang muncul antara lain, yang pertama, penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, algoritma AI yang berpotensi bias. Dan yang ketiga, ketergantungan masyarakat terhadap teknologi. Karena itu, privasi dan etika digital menjadi isu penting yang harus diperhatikan. Yang selanjutnya, dampak transformasi digital pada dunia kerja. Dalam dunia kerja, transformasi digital membuat pekerja harus terus meningkatkan keterampilan digital agar tidak tertinggal. Sementara itu, otomatisasi menyebabkan beberapa jenis pekerjaan berkurang. Selain itu, pengawasan kerja berbasis digital juga menimbulkan tekanan psikologis bagi pekerja. Selanjutnya, mungkin sebagai kesimpulan dari presentasi ini, dari materi ini, transformasi digital memberikan banyak manfaat seperti peningkatan efisiensi, layanan publik yang lebih baik, serta munculnya peluang ekonomi baru. Namun, ada beberapa tantangan seperti kesenjangan digital, keamanan data, dan masalah etika yang harus dikelola dengan baik. Diperlukan kolaborasi antara pemerintahan, organisasi, dan masyarakat agar digitalisasi dapat berjalan inklusif, aman, dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.